Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Human Capital Management yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk eh, eh, mempresentasikan materi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan topik yang berjudul analisis pengembangan human capital di PT Pegadaian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rani Amalia beserta teman-teman di sini, yaitu ada Kak Ferry Siswanto, Cahaya Jenny Mangson, Rina Sri Mulyati, Yola Ersilia, dan Muhammad Rizky Daniswara. Baik, setelah perkenalan singkat ini, mari kita lanjutkan ke pembahasan profil perusahaan. Boleh di next ya. Oke. Pada slide ini kita dapat melihat profil singkat dari perusahaan PT Pegadaian. PT Pegadaian ini didirikan pada tanggal 1 April 1901 dan berfokus pada jasa pembiayaan gadai, pembiayaan pelayanan emas, serta berbagai jasa keuangan lainnya. Kantor pusatnya terletak di Jalan Kramat Raya nomor 162 Jakarta Pusat dengan jumlah karyawan sekitar 31.000 orang serta memiliki 642 kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya secara sejarahnya, sejarah Pegadaian dimulai sejak tahun 1746 oleh VOC dengan mendirikan Bank Van Liening, sebuah lembaga kredit dengan sistem gadai. Setelah Inggris mengambil alih pada tahun 1811, Pegadaian pertama didirikan di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 yang kemudian menjadi basis resmi Pegadaian. Seiring waktu, status hukumnya berubah dari jawatan di tahun 1905 menjadi PN di 1961, kemudian menjadi perjan di tahun 1969, kemudian menjadi perum di tahun 1990, hingga akhirnya menjadi persero pada tahun 2012. Dan kemudian menjadi perseroan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, Pegadaian telah menjadi anggota holding ultramikro bersama PNM dengan BRI sebagai induknya. Oke, boleh lanjut, Pak. Untuk selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai visi dan misi dari PT Pegadaian. Visinya yaitu menjadi the leader in the goals and accelerator of financial inclusion. Yang artinya, dengan visi ini, Pegadaian menargetkan menjadi pemimpin dalam ekosistem emas dan penggerak utama inklusi keuangan di Indonesia. Lalu adapun misinya yaitu yang pertama membangun ekosistem emas dan keuangan terbaik dengan mengutamakan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh stakeholder untuk menunjang bisnis inti. Lalu yang kedua adalah mengembangkan varian bisnis baru sebagai pendorong pertumbuhan yang memberikan value added bagi seluruh stakeholder. Lalu yang ketiga ada memberikan service excellence kepada masyarakat dan UMKM dengan fokuskan yang pertama yaitu bisnis, proses yang lebih sederhana dan digital. Lalu yang kedua ada jaringan kerja yang produktif dan efisien. Yang ketiga teknologi informasi yang handal dan mustahil. Yang keempat ada penerapan prinsip keuangan yang berkelanjutan dan manajemen risiko yang terbaik. Lalu yang kelimanya ada SDM yang profesional berbudaya kinerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ferry. Baik, terima kasih Kak Rani. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tujuan Human Capital PT Pegadaian. Adapun tujuan utama Human Capital PT Pegadaian adalah 1. Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif.
yaitu memastikan SDM memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan mempertahankan posisi di pasar. Lalu yang kedua, menciptakan SDM andal dan inovatif, yaitu membangun talenta yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perubahan teknologi serta bisnis. Yang ketiga, optimalisasi kinerja, yaitu mengelola siklus hidup karyawan secara menyeluruh, terutama rekrutmen, pengembangan, dan retensi. Lalu yang keempat, membangun ekosistem ultramikro, yaitu menyiapkan talenta pemimpin untuk ditempatkan di unit-unit pendukung ekosistem ultramikro. Yang nomor 5, memastikan keselarasan jumlah dan kualitas human capital. Yang keenam, mendorong setiap rencana kerja perusahaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi human capital PT Pegadaian. Yang pertama, mengenai kompetensi. Pada kompetensi ini memiliki program training and formal learning dapat berupa soft kompetensi, hard kompetensi, enhancement, yaitu training yang diberikan dalam rangka pengayaan kapabilitas karyawan untuk karyawan dalam box talent maupun di luar box talent, dalam bentuk sosialisasi, focus group discussion, dan lain-lain. Lalu ada tugas belajar. Tugas belajar ini yang selanjutnya disebut program beasiswa. Dan lalu selanjutnya ada juga pendidikan mandiri, yaitu pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mengikuti pendidikan pada jenjang yang setara maupun yang lebih rendah dengan biaya sendiri. Dan selanjutnya ada pada bagian komitmen, Pegadaian memiliki budaya perusahaan yang kuat, yaitu budaya perusahaan akhlak, yaitu meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi, serta penerapan Pegadaian Brilliant Ways. Lalu selanjutnya pada motivasi, PT Pegadaian melakukan pemberian reward management dapat berupa kenaikan upah dan pemberian penghargaan dalam bentuk logam mulia, perjalanan ibadah dan atau wisata rohani, serta penghargaan lainnya. Lalu pada bagian kreativitas, meliputi inovasi, rekrutmen, dan pengembangan talenta, yang meliputi rekrutmen digital, pelatihan adaptif, dan gamifikasi. Dan lalu selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam manajemen karyawan HCIS. HCIS ini yaitu Human Capital Information System, merupakan suatu sistem berbasis teknologi informasi di bidang human capital berupa basis data terstruktur yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi pendukung dalam menjalankan pengelolaan human capital. Baik, selanjutnya kami sajikan data grafing PT Pegadaian yang meliputi pada aspek kompetensi karyawan dengan kondisi ideal karyawan menguasai kemampuan teknologi digital memiliki gap yang sedang. Lalu pada aspek soft skill, dengan kondisi ideal karyawan mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan gap sedang. Lalu pada aspek budaya fokus pelanggan, dengan kondisi ideal karyawan mampu beradaptasi dan berkolaborasi memiliki gap yang kuat. Lalu pada aspek integritas dan disiplin, dengan kondisi ideal karyawan patuh pada etika dan SOP perusahaan memiliki gap yang kuat. Dan terakhir, pada aspek individual development program, dengan kondisi ideal penerapan di semua level memiliki gap yang kuat. Sehingga bisa kita simpulkan, kompetensi saat ini di Pegadaian terhadap pemahaman digital masih belum maksimal dengan gap sedang. Terdapat 50% yang paham digital, sehingga kebutuhan ke depan diperlukan minimal 80% terhadap pemahaman digital. Dapat gap sekitar 30% yang dirasa perlu ditingkatkan adanya pelatihan dan pengembangan seperti peningkatan kualitas Pegadaian digital service dan lain sebagainya. Strategi pengembangan human capital. Pegadaian berhasil mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari human capital strategi yang dijalankan. Berikut pilar human capital strategi yang dibangun oleh PT Pegadaian. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada talent management, yang ketiga ada analitik, keempat ada culture, kelima ada organization, dan keenam ada teknologi. Untuk program pelatihan dan pengembangan SDM, yang pertama ada Pegadaian Corporate University atau Korpu. Untuk organisasi ini, pembelajaran internal yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan karyawan. Melalui Korpu, karyawan juga dapat mengakses berbagai program, diantaranya yang pertama ada akses sumber daya belajar. Sumber daya belajar ini termasuk Pegadaian menyediakan berbagai alat pembelajaran seperti learning management.
Untuk berbagai pelatihan, ada juga Korpu menawarkan pelatihan teknis dan manajerial yang mendukung pekerjaan karyawan, serta program beasiswa. Yang kedua, program pengembangan kepemimpinan. Salah satu program unggulan adalah Management Development Program MDP. Untuk yang ketiga, pengembangan kompetensi teknis manajerial. Di antaranya ada in-house training atau IHT, pelatihan internal yang bisa diselenggarakan secara virtual, misalnya sertifikasi Qualified Risk Management Professional atau QRMP dengan menggunakan e-learning. Selanjutnya ada pelatihan penafsiran emas. Dan terakhir ada pelatihan peningkatan kinerja. Di antaranya ada coding leadership, creative thinking, sales productivity, dan selling skill. Next. Untuk selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat ini pengembangan budaya kerja. Ada pelatihan 35. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi budaya senyum, sapa, dan salam atau 3S. Juga kegiatan FPK, Forum Peningkatan Kinerja. Untuk yang kelima, program magang dan purna tugas. Program magang ini ada memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, bimbingan, dan uang saku. Selanjutnya, program purna tugas. Program ini dirancang untuk membekali karyawan menghadapi masa pensiun secara matang, termasuk aspek mental, finansial, dan rencana aktivitas baru. Untuk yang keenam, pengembangan berbasis talenta. Talent box, pegawai ditetapkan secara adil berdasarkan kinerja dan kapasitas untuk mendapatkan peluang pengembangan yang luas. Dan jalur karir terukur, program pengembangan di Pegadaian dinilai sistematis, memberikan peluang berkembang, memiliki jenjang karir yang jelas, dan membebaskan pegawai untuk memilih program pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tantangan pengembangan HCM. Tantangan yang berhubungan dengan transformasi digital, di antaranya literasi digital karyawan. Pegadaian ini memiliki basis karyawan yang heterogen, termasuk karyawan senior yang terbiasa dengan metode manual dan tradisional. Hal ini menciptakan kesenjangan literasi digital yang signifikan, yang menjadi hambatan besar dalam penerapan sistem dan proses HCM berbasis digital. Selanjutnya ada budaya kerja yang hierarkis. Budaya perusahaan yang terstruktur secara hierarkis dapat menghambat adopsi pola kerja yang lebih lincah atau agile dan kolaboratif yang merupakan kunci untuk inovasi. Selanjutnya ada persaingan dengan perusahaan fintech. Munculnya perusahaan teknologi finansial atau fintech berbasis digital memberikan tekanan pada Pegadaian untuk mengembangkan talenta di bidang teknologi dan inovasi. Persaingan ini membuat Pegadaian harus bergerak lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan tren industri dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Dua, ada tantangan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan budaya. Di antaranya, pengembangan kepemimpinan yang adaptif. Menciptakan kepemimpinan yang berkualitas dan adaptif adalah tantangan krusial untuk memastikan keberhasilan pengembangan HCM secara keseluruhan. Selanjutnya ada budaya inklusif dan berkelanjutan. Pegadaian perlu menyusun kebijakan SDM yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengakomodasi keberagaman karyawan dan mendorong keterlibatan dengan jangka panjang. Yang ketiga, ada tantangan yang berhubungan dengan pengembangan kompetisi. Melatih karyawan untuk kompetisi baru yang dibutuhkan dalam produk dan karyawan yang lebih modern seperti tabungan, emas, investasi emas, dan layanan online lainnya. Selanjutnya ada menjaga agar pelatihan yang dari pengembangan karyawan tetap relevan dengan cepat perubahan tren pasar dan kebutuhan nasabah.
Lanjut. Studi kasus dan solusi. Contoh studi kasusnya adalah keterampilan digital karyawan. Pegadaian sedang gencar mengembangkan layanan digital, misalnya aplikasi pegadaian digital, tabungan emas online, dan multi pembayaran online. Tetapi banyak karyawan di tingkat operasional belum memiliki literasi digital yang memadai. Hal ini menyebabkan antrian panjang di counter fisik, kesulitan dalam melayani nasabah yang ingin bertransaksi secara digital. Solusinya, pengembangan SDM. Solusi pengembangan SDM, 1. Pelatihan. Menyediakan pelatihan intensif mengenai penggunaan dan pemahaman layanan digital pegadaian. 2. Coaching. Lakukan sesi coaching individual untuk memberikan bimbingan langsung dan membantu karyawan mengatasi hambatan spesifik dalam menggunakan teknologi digital. 3. Berikan feedback secara rutin mengenai kinerja mereka dalam menggunakan layanan digital dan berikan reward atau penghargaan untuk karyawan yang menunjukkan kemajuan pesat atau kinerja yang baik dalam melayani nasabah secara digital. Next. Analisis dan pembahasan. 1. Evaluasi efektivitas program HCM di pegadaian. Di antaranya ada pengembangan kompetensi pegawai. Pegadaian menerapkan konsep learning organization untuk mendorong peningkatan pengetahuan, knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Metode pembelajaran 70/20/10 atau 70% learning from doing, 20% learning from author, dan 10% formal learning. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan. Perusahaan telah membangun pilar strategi HCM yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan yang visioner dan mampu mengeksekusi strategi. Selanjutnya ada manajemen talenta. Pegadaian memiliki program manajemen talenta yang terintegritas untuk mengidentifikasi dan mempertahankan talenta terbaik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada penerapan teknologi. Perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen HCM berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pengelolaan karyawan, termasuk dalam proses pengajuan keluar perusahaan. Transformasi digital ini sejalan dengan tren di industri 4.0. Selanjutnya ada pengakuan industri. Efektivitas program HCM pegadaian diakui oleh pihak eksternal dengan raihan sebagai penghargaan seperti HR Asia Award dan Indonesia HC Leader Awards. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Next. Untuk selanjutnya, analisis dan pembahasan. Yang kedua, relevansi dengan tantangan global, di antaranya persaingan bisnis global. Pegadaian menghadapi persaingan ketat, tidak hanya dari BUMN, tetapi juga dari lembaga keuangan swasta dan perusahaan teknologi keuangan fintech. Kemudian, transformasi digital. Program HCM Pegadaian relevan dalam mendukung transformasi ini karena difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di bidang infrastruktur dan layanan digital. Budaya kerja global. Dengan adanya pengaruh globalisasi, Pegadaian berupaya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian relevansi dengan tantangan internal. Peningkatan produktivitas, program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, manajerial, dan produktivitas seluruh karyawan. Kemudian ada manajemen kinerja.
Integrasi antara manajemen kinerja dan manajemen talenta menciptakan sumber daya manusia berkinerja tinggi yang relevan dengan kebutuhan internal untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Kemudian ada penyesuaian terhadap perubahan. Karyawan Pegadaian menghadapi tantangan internal untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan perkembangan teknologi. Program HCM yang ada mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, Kak. Untuk analisis dan pembahasan yang ketiga, dampak pada kinerja perusahaan. Di antaranya, peningkatan kinerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa program manajemen SDM yang diterapkan termasuk manajemen waktu dan kompensasi berkolaborasi positif dengan peningkatan kinerja karyawan. Kemudian daya saing berkelanjutan, investasi pada human capital memungkinkan Pegadaian untuk mempertahankan keunggulan kompetitif bahkan selama kondisi ekonomi sulit seperti pandemi. Kemudian pertumbuhan bisnis positif. Strategi human capital yang dijalankan berhasil mendukung Pegadaian untuk terus mencatat pertumbuhan kinerja yang positif di tengah tantangan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan hasil analisis HCM di Pegadaian, analisis Human Capital Management di PT Pegadaian menunjukkan bahwa penerapan HCM berdampak positif pada pengembangan kompetensi karyawan, serta meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif perusahaan. Meskipun masih terdapat area yang perlu diperbaikan dalam praktek HCM untuk mencapai efektivitas maksimal. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset penting melalui HCM telah berjalan dengan baik di Pegadaian. Namun, perlu terus ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih efektif dan perbaikan pada implementasi praktiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk rekan saya. Rekomendasi pengembangan. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan data, di antaranya adopsi kecerdasan buatan untuk HCM, gunakan AI untuk menganalisis data kinerja karyawan, memprediksi kebutuhan talenta di masa depan, mengotomatiskan proses administrasi SDM, pengembangan human capital analysis yang komprehensif, perkuatan kapabilitas analisis data untuk mengukur dampak program HCM terhadap kinerja bisnis. Analisis yang lebih baik akan membantu Pegadaian mengukur return of investment dari investasi SDM dan membuat keputusan yang lebih strategis. Integrasi sistem HCM yang terpusat. Pastikan semua sistem SDM seperti rekrutmen, manajemen kerja, dan pengajian terintegrasi dalam suatu plafon yang mudah diakses, misalnya full implementation of SAP. Integrasi ini akan mencegah duplikasi data yang meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pengembangan talenta yang berkesinambungan. Di antaranya penerapan corporate university yang adaptif. Kembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan serta perkembangan bisnis seperti yang dilakukan oleh BUMN lain. Gunakan metode pembelajaran campuran seperti metode 70-20-10, di mana 70% pembelajaran didapat dari pengalaman kerja, 20% dari interaksi dengan orang lain, dan 10% dari pelatihan formal. Yang ketiga, penguatan budaya inovasi dan pengalaman karyawan.
budaya inovasi yang berkesinambungan, terus didorong budaya inovasi dari dua arah, yaitu dari atas melalui Inovasi Center sebagai think tank, dan dari bawah melalui berbagai ajang seperti Pegadaian Innovation Award. Personalisasi pengalaman karyawan, tawarkan pengalaman kerja yang lebih personal dan relevan untuk setiap individu, termasuk dalam jalur pengembangan karir dan pembelajaran, agar mereka merasa lebih terhubung dan termotivasi. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Teh Rani. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami mengenai analisis pengembangan human capital management di PT Pegadaian. Terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan atas waktunya dan bimbingannya, serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami dengan senang hati menerimanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.